Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami pada minggu keempat dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dengan dosen pengampu yaitu Bu Maya Aprianti, SE, MSc. Dan untuk nama kelompok yang beranggotakan antara lain saya sendiri Selvian Dina Putri dengan NIM 2104322. Dan saya Zareva Yendri 21043128. Dan saya Tistia Amanda 21043063. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok ini, yaitu mencari serta menganalisis laporan laba rugi pada perusahaan manufaktur, perusahaan jasa konstruksi, perusahaan pertambangan, perhotelan, perbankan, dan asuransi. Untuk melakukan presentasi yang pertama, yaitu saya sendiri, Selvian Dina Putri, dengan menjelaskan perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa konstruksi. Yang pertama, yaitu perusahaan manufaktur. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada perusahaan manufaktur bisa dianalisis antara lain yang pertama, adanya pengeluaran dan pendapatan yang dimana disajikan secara detail dalam laporan laba rugi dalam perusahaan manufaktur yang terdiri dari biaya yang dibutuhkan atau biaya lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menghasilkan produksinya. Dapat dijelaskan bahwa pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure yang merupakan suatu pengeluaran yang manfaatnya hanya dinikmati dalam periode akuntansi saat terjadinya pengeluaran. Pengeluaran pendapatan pada periode terjadinya adalah suatu beban yang dipertemukan dengan penghasilan yang diperoleh pada periode yang bersangkutan. Dapat dilihat dari contoh laporan laba rugi PT Gudang Garam Tbk, terdapat beban pajak pada laba usaha, beban usaha, dan beban pajak penghasilan. Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan mengeluarkan pengeluaran pendapatan selama operasi bisnis sehari-hari perusahaan tersebut. Khususnya biaya semacam itu biasanya menghasilkan pendapatan pada periode keuangan yang sama selama terjadinya. Yang kedua, adanya laba rugi. Terdapat ketiga adalah adanya laba rugi komprehensif lainnya dapat dilihat dari PT Gudang Garam yang dimana perusahaan akan menyajikan analisis berbagai pos pendapatan yang tidak diakui atau tidak pernah direklasifikasi kepada laporan laba rugi agar perusahaan dapat menyajikan informasi yang lebih akurat dan relevan. Yang kedua, laba rugi yang dapat diatribusikan, yang dimana laba rugi ini diatribusikan ke pemilik entitas induk dengan kepentingan non-pengendali untuk dimasukkan ke dalam biaya perolehan perusahaan PT Gudang Garam. Yang ketiga, jumlah laba rugi penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan dari PT Gudang Garam, yang dimana perusahaan dapat diatribusikan ke bagian pemilik entitas induk karena dianggap sebagai biaya perolehan dari perusahaan PT Gudang Garam. Yang ketiga yaitu laba rugi saham, yang meliputi laba per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk serta laba rugi per saham atas dasar dan dilusian dari operasi yang dilanjutkan perusahaan. Untuk perusahaan selanjutnya, perusahaan jasa konstruksi meliputi yang pertama, adanya pendapatan dan pengeluaran atau beban atau biaya yang dimana pendapatan ini disajikan secara detail dalam laporan laba rugi yang diukur dengan nilai wajar timbalan yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi ini biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan pembeli atau pemakai perusahaan tersebut. Dapat dilihat dari contoh laporan laba rugi PT Jaya Konstruksi ini, terdapat beban penjualan, beban umum, dan beban administrasi. Beban pajak penghasilan dan beban keuangan. Yang kedua yaitu adanya pendapatan komprehensif lain setelah pajak,
yang dimana dapat dilihat dari PT Jaya ini, yang perusahaannya menyajikan analisis berbagai pos pendapatan yang akan direklasifikasi, yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi untuk proses dari laba komprehensif periode berjalan. Yang ketiga, laba rugi periode berjalan yang dapat didistribusikan, yang dimana laporan laba rugi ini diatribusikan ke pemilik entitas induk untuk dimasukkan ke dalam biaya perolehan perusahaan PT Jasa Konstruksi. Yang keempat, jumlah laba rugi penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan, di mana PT Jaya Konstruksi ini perusahaan dapat diatribusikan ke bagian pemilik entitas induk karena dianggap sebagai biaya perolehan dari perusahaan PT Jaya Konstruksi. Yang kelima, laba rugi per saham yang meliputi laba per saham yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk serta laba rugi per saham dasar. Baik, untuk yang menjelaskan perusahaan selanjutnya yaitu Tisti Amanda. Kepada Tisti, saya persilahkan. Baik, untuk perusahaan yang ketiga yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada perusahaan pertambangan. Terdapat yang pertama yaitu penjualan dan pendapatan usaha lainnya. Ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Nilai pendapatan diperoleh dari total pendapatan kotor perusahaan yang telah dikurangi potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lainnya. Yang kedua yaitu terdapat beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya, yaitu harga pokok penjualan yang memiliki pengertian kumpulan beban atau biaya yang dijumlahkan, baik pembelian secara kredit maupun cash, sampai barang tersebut siap dijual. Yang ketiga yaitu rugi atau laba sebelum pajak penghasilan, yaitu ukuran profitabilitas suatu perusahaan yang tidak termasuk beban pajak penghasilan di dalamnya, atau laba bersih yang belum dikurangi dengan beban atau biaya pajak. Yang keempat yaitu rugi atau laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba, merupakan rugi atau laba yang sudah disesuaikan dengan rugi atau laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan neto. Yang kelima yaitu rugi atau penghasilan komprehensif lainnya, merupakan perubahan ekuitas atau aset bersih suatu entitas selama suatu periode transaksi dan peristiwa lainnya, termasuk semua perubahan ekuitas selama periode selain yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang keenam yaitu jumlah rugi atau penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian penghasilan komprehensif lain, yaitu merupakan jumlah rugi atau penghasilan komprehensif yang telah disesuaikan dengan jumlah rugi atau laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba dengan jumlah rugi atau penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak. Yang ketujuh yaitu terdapat jumlah rugi atau penghasilan komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian penghasilan komprehensif lain, yaitu merupakan jumlah rugi atau penghasilan komprehensif tahun berjalan yang belum disesuaikan dengan jumlah rugi atau penghasilan komprehensif lainnya tahun berjalan setelah pajak. Perusahaan selanjutnya yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada perhotelan. Dalam laporan laba rugi perusahaan atau perhotelan, terdapat yang pertama yaitu penjualan dan pendapatan usaha, yaitu menyajikan transaksi dalam usaha perhotelan yang dijalankan dan digolongkan sebagai pendapatan usaha, meliputi bebas beban pokok penjualan dan pendapatan, laba bruto, beban umum dan administrasi, laba rugi sebelum pajak, laba rugi dari operasi yang dilanjutkan, dan laba rugi komprehensif. Yang kedua yaitu laba rugi yang dapat diatribusikan, yaitu laba rugi yang dapat diatribusikan ke entitas induk karena dianggap termasuk dalam biaya perolehan. Yang ketiga yaitu laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan, yaitu laba rugi komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk karena dianggap termasuk dalam biaya perolehan. Yang keempat yaitu laba rugi per saham, yaitu meliputi laba per saham dasar diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan laba rugi per saham dilusian. Baik, terima kasih kepada Disti. Untuk presentasi selanjutnya yaitu kepada Zarefa Yendri. Kepada Zarefa saya persilahkan.
Baik, selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya pada perbankan. Yang pertama, pendapatan pengelolaan dana oleh bank, meliputi pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan usaha utama lainnya. Yang kedua, pendapatan usaha lainnya, yaitu meliputi pendapatan imbalan, jasa perbankan, dan pendapatan imbalan investasi terikat. Di sini juga terdapat hak pihak ketiga atas bagi hasil dana temporer, di mana dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat luas, yang terdiri dari simpanan giro atau demand deposit, simpanan tabungan atau saving deposit, dan simpanan deposit atau time deposit. Yang terakhir yaitu laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya pada perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu pendapatan. Jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan. Yang kedua, beban. Pengurangan dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi, meliputi beban asuransi dan beban usaha. Ketiga itu laba rugi sebelum pajak, yaitu laba bersih yang belum dikurangi dengan beban atau biaya pajak. Yang keempat, laba rugi setelah pajak, yaitu penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan baik dari net operating income atau usaha pokok atau non-operation income di luar usaha pokok perusahaan selama selesai setelah dikurangi pajak penghasilan. Yang kelima, pendapatan atau beban kompresif lain, yaitu angka yang mewakili gabungan pendapatan bersih dan pendapatan kompresif lain suatu perusahaan. Sekian kesimpulannya, yaitu tujuan dalam melakukan pembuatan dan analisis laporan laba rugi ini agar perusahaan bisa mengetahui seberapa besar laba dan pengeluarannya. Dengan cara analisis persamaan laporan laba rugi adalah laba sama dengan penjualan dikurang harga pokok penjualan dikurang biaya operasional dan biaya lain-lain. Dan untuk komponen dari cara menghitung laba rugi dari perusahaan tersebut kurang lebih sama dengan perusahaan yang lainnya, yaitu terdapat nilai pendapatan serta beban yang selisihnya akan menunjukkan nilai laba atau rugi dari perusahaan tersebut dalam satu periode. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zarefa. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.